Israel ada Gurunda Zuma. Assalamualaikum Abang Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam Silakan warahmatullahi wabarakatuh. Abang Dah. Ya gimana dek? Apa kabar semuanya, sehat-sehat kan kita ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Iya silakan di. Kok Ya. mirip suaranya Bang Zuma ya? Iyalah. Silakan bahasannya apa ini? Silakan kebenaran mau disampaikan apa tuh ke Gurunda kami tuh, Panglima kami ke Bang Zuma. Dia bilang gini, Bang. Kalian nggak Iya. heran apa bahwa Israel itu banyak memimpin atau banyak kelebihannya selama berapa ribu tahun yang dia sebutkan tadi. Kalian nggak heran apa seperti itu? Jangan-jangan ada peran Tuhan seperti itu sehingga karena saya melihat kebenaran itu perspektifnya bahwa mereka tuh pakai Yohanes 4 nomor 20 bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Israel atau datang dari bangsa Yahudi itulah dalam perspektif mereka. Jadi seolah-olah tuh mereka tuh mengangkat Israel atau Yahudi, sedangkan Israel dan Yahudi itu menajiskan mereka gitu. Sebenarnya salah tempat sih, tapi itu kurang lebih bahasa yang tadi Bang Zuma. Oh iya, kalau kita umat Islam menyikapi hal ini, di dalam Al-Quranul Karim memang dijelaskan dalam surah Al-Ma'idah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum musnai asyara naqiban wa qala Allahu inni ma'akum. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan Allah telah mengangkat 12 orang sebagai pemimpin di antara mereka Bani Israel. Lalu aku berfirman kepada mereka, aku Allah bersama dengan kalian. Sungguh jika kalian melaksanakan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada utusan-utusanku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada mereka pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus dosa-dosamu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Jadi kalau dikatakan bahwa beliau orang-orang dari keturunan Yakub Bani Israel ini masih berdampak kemudian sesuai dengan yang dinilai hari ini, maka itu karena Tuhan pencipta langit dan bumi memang pernah memilih mereka. Sampai Allah mengatakan inni ma'akum, aku bersamamu. Nah ini justru dengan keadaan seperti itu mencerminkan bahwa Al-Quran ini benar. Bani Israel yang disebut oleh Al-Quran. Lalu kemudian Al-Quran mengatakan, aku memilih engkau, melebihkan engkau dari bangsa-bangsa yang lain. Dipilih mereka. Allah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Nah, sementara Allah kemudian memberikan sayembara, siapa yang beriman, siapa yang kemudian mentaati utusan-utusanku, rasul-rasulku, akan mendapatkan jannah. Tapi yang ingkar terhadap utusan atau rasul-rasulku termasuk Nabi Isa alaihissalam, maka Allah mengatakan sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Nah, berjalan waktu kemudian, apakah mereka ini semuanya taat kepada para rasul? Tidak. Allah mengatakan, fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Makanya ketika Nabi Isa datang, hati mereka keras. Mereka tetap aja menolak. Meskipun Nabi Isa sudah didatangkan dengan mukjizat, dia dilahirkan tanpa ayah untuk membuka mata orang-orang Israel pada saat itu, tapi tidak bergeming. Nabi Isa bukan hanya sampai situ. Nabi Isa dipertontonkan oleh Allah bisa membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Apakah mereka bergeming? Tidak. Mereka tetap aja keras hati. Mereka hatinya itu tegar tengkuk. Dan bahkan kata Allah, yuharrifunal kalima an mawadi'i wa nasu hazzam mimma zukkiru bih. Mereka
suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian firman, pesan, ajaran yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kata Allah, wala tazalu tattali'u ala kha'ina minhum illa qalila minhum fa'fu anhum wasfah. Ini yang diterangkan kemudian Al-Quran. Jadi kalau ada pertanyaan, pernyataan kenapa mereka seperti ini, ya memang karena mereka bangsa pilihan. Akan tetapi, ini sedikit kita mengambil di dalam kitabnya saudara Yahudi yang bisa kita jadikan cerminan hari ini. Di dalam Ulangan 32 nomor 21. Apa kata Elohim di sana? Mereka Bani Israel membangkitkan cemburuku dengan mereka mengagungkan selain daripada aku. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Oleh karena itu, aku Tuhan akan membangkitkan cemburu mereka dengan menggunakan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan menggunakan bangsa yang ummi. Nah, inilah yang terjadi sampai hari ini. Mereka sakit hati, mereka iri dengki, mereka hasad, husud, cemburu. Terhadap siapa? Terhadap bangsa yang ummi, terhadap kejayaan umat Islam, terhadap kejayaan kemudian bangsa dari keturunan Nabi Ismail. Itu yang terjadi. Makanya dua suku ini, dua kelompok ini, antara Bani Ishak, Bani Ismail, selalu kemudian ada saja kisru di antara keduanya. Ya karena itu Tuhan sudah menyatakan baik dalam Al-Quran maupun di dalam kitab mereka sendiri. Nah, sedangkan kita ini hanya penonton dari luar, begitu juga Kristen. Saya kira begitu dari saya, makasih. Masya Allah. Silahkan Pak, kebetulan ditanggapi yang barusan disampaikan oleh Gurunda itu semuanya datanya valid, bahkan di Al-Quran dan Biblos sendiri itu ada. Silahkan Pak, kebetulan. Ya. Jadi jelas ya apa yang saya katakan tadi, memang itu sebuah kebenaran ya, bahwa memang di balik bangsa Israel berdiri Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Dan sepertinya memang gini, ketika sekarang kan terjadi peperangan nih antara Palestina dengan Israel nih, kita lihat siapa yang di balik Israel semua diberkati loh. Nah, itu maksudnya. Jadi itu memang sesuai dengan isi Alkitab sendiri. Siapa yang memberkati Israel, maka dia juga diberkati. Dan siapa yang mengutuk Israel, dia juga akan terkutuk. Makanya saudara-saudara di sini jangan terlalu benci kepada bangsa Israel. Nanti Anda juga dibenci oleh Tuhan gitu loh. Karena bangsa Israel kan bangsa pilihan Tuhan sesuai dengan narasinya Jumat tadi ya. Jadi mulai hari ini kan saudara-saudara ini kayaknya sudah mulai bisa membuka mata bahwa memang siapa yang memihak bangsa Israel dan mendukung bangsa Israel, maka dia juga mempunyai berkat yang begitu besar dari Tuhan. Saya rasa itu aja kayaknya. Karena narasi yang saya sampaikan tadi didukung oleh saudara Juma yang mengatakan memang bangsa Israel itu bangsa pilihan Tuhan. Makanya sampai sekarang Palestina juga kalau udah ketemu, waduh, jadi kemana-mana. Apa kebetulan? Lanjut, Gurunda. Iya, baik Bung. Jadi gini, kutipan kalimat yang saudara ambil tadi, siapa yang memberkati Israel, itu plesetan, bukan Israel. Kejadian 12 nomor 3, siapa yang memberkati Abraham, maka akan diberkati oleh Tuhan. Siapa yang mengutuk Abraham akan dikutuk oleh Tuhan. Pedoman umat Islam, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas solihin. Dan orang yang membenci ajaran Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Ibrahim mengajarkan, memberikan teladan, mengorbankan hewan. Ibrahim memberikan teladan, menyembah hanya kepada pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Ibrahim alaihissalam hanya memberikan teladan bahwa dia diajarkan dengan keturunannya itu bersunat. Siapa yang membenci 3 pokok pondasi ini, Islam tak mungkin. Islam penerus milah Abraham, tauhid, sunat, kurban hewan. Sedangkan Kristen, nah, kembali yang Anda plesetkan itu Kejadian 12 nomor 3.
Siapa yang memberkati Abraham? Nah, kita lihat implementasi keagamaan kita, rutinitas ritual keagamaan kita. Apa yang disibukkan umat Islam siang dan malam? Melakukan pemberkatan terhadap Nabi Ibrahim. Setiap kemudian Nabi Ibrahim ini disebut, hampir seluruh umat Islam meneteskan air mata. Setiap kali kemudian umat Islam memuji Allah, setiap kali itu juga diikutkan dengan pemberkatan kepada Ibrahim alaihi salam, bahkan kepada keturunannya. Maka kalau kita melihat kejadian 12 nomor 3, yang melakukan pemberkatan hanyalah keturunan Nabi Ismail melalui cucunya Nabi Muhammad SAW, dan diteruskan kemudian oleh umatnya. Makanya Islam masuk ke Nusantara, Islam mendapatkan berkah. Islam masuk ke Malaysia, Malaysia mendapatkan berkah. Islam kemanapun berpijak, wilayah, kota, tempat, desa, itu akan mendapatkan berkah. Kenapa? Karena orang per orang lisannya semuanya akan melakukan pemberkatan kepada Abraham. Begitu mereka bersyahadat, mereka akan melakukan pemberkatan kepada Abraham. Apa kata Allah? Olehmu semua manusia di muka bumi akan mendapatkan berkat. Saya tidak akan mungkin mendapatkan berkat dari Allah kalau saya tidak melakukan pemberkatan kepada Abraham. Saya tidak mungkin melakukan pemberkatan kepada Abraham kalau saya bukan umat Islam. Umat Islam tidak akan mungkin ada dengan kesempurnaannya kalau tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas itu. Sedangkan kalau kita pindah ke Kristen, mohon maaf ini. Pertama, Nabi Abraham dikatakan tidak sabaran. Nabi Abraham dikatakan memiliki gonde. Nabi Abraham dikatakan memiliki anak tidak sah. Nabi Abraham dikatakan memiliki anak budak. Nabi Abraham dikatakan tidak sabaran. Pokoknya kalau kita masuk ke dalam agama di luar Islam, khususnya Kristen, maka yang ada cemohan, hinaan, penistaan, penghinaan kepada anak Abraham bernama Nabi Ismail dan juga istrinya yang sah bernama Hagar. Dengan demikian menghujat istrinya, menghujat anaknya, sama dengan mengutuki Abraham alaihissalam. Coba, Abraham mengajarkan satu Tuhan, Kristen mengatakan tiga Tuhan. Abraham mengajarkan kurban hewan, Kristen mengajarkan kurban manusia, bahkan Tuhan. Abraham mengajarkan sunat kulum, Kristen mengajarkan tidak ada gunanya kunnas suluk. Sunat kulub. Jadi jelas kejadian 12 nomor 3, siapa yang diberkati Tuhan, siapa yang dikutuk Tuhan. Jelas itu. Itu jelas itu. Dan panduan umat Islam kemudian yaitu dia. Wa may yarghabu an millata Ibrahim, siapakah yang kemudian menolak, membenci ajaran Ibrahim. Lalu apa kaidah selanjutnya? Isqala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Kemudian Allah berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah wahai nabiku Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu hanya ada di Islam. Itu jawaban saya, silakan. Masya Allah. Begini Gurunda, berarti yang barusan Gurunda sampaikan itu berdasarkan data-data semua bahwa Kristen ini benar-benar jauh dari ajaran Nabi Ibrahim. Nah, jadi pertanyaan Gurunda, ini sesuai dengan tema. Kristen ini ajaran pagan atau ajaran kasih, Gurunda? Ya, baik. Ini karena saya yang ditanya. Dan di sini ada saudara kita dari Kristen, nanti bisa melakukan pembelaan. Kalau berbicara mengenai ajaran itu cuma satu. Menurut Yesus, mengenal satu-satunya Tuhan. Apa itu? Yang mengutus para nabi, yang maha suci, maha tinggi, maha pencipta. Itu yang harus disembah. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu mereka mengenal engkau satu-satunya. Jangan digabung jadi dua, jangan digabung jadi tiga. Karena kenapa? Selain daripada Allah pasti inazan, selain daripada Allah pasti berhala. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Umat Islam tidak pernah menyembah kepada ilah lain selain ilah yang datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Araf. Apa kata Allah kemudian? Qala ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Tuhan yang datang kepada Nabi Muhammad adalah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa.
Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan membawa firmanku. Apakah umat Islam mengganti Tuhannya Nabi Musa? Enggak. Tuhannya Nabi Musa yang umat Islam imani. Sedangkan Kejadian 20 nomor 3, Tuhannya Nabi Musa berfirman kepada Nabi Musa, jangan ada ilah lain di hadapanku. Umat Islam tidak menggantikan ilahnya Nabi Musa, tapi saudara Kristen, mohon maaf, kalian mengganti ilahnya Nabi Musa dengan manusia yang menjadi daging, yaitu Yesus, yang diajarkan di dalam Kolose 2 nomor 9, jasadnya dari rambut sampai kaki itu adalah Elohim, adalah Theos. Kemudian Filipi 2 nomor 6 nomor 8, Tuhannya Bani Israel nuzul menjadi manusia dan mati di atas tiang salib. Ini adalah sesuatu yang sangat mungkar. Maka kalau saya sebagai muslim ditanya, apakah Kristen itu ajaran pagan? Ya. Kenapa? Karena membuat ilah baru di hadapan ilah Bani Israel. Nah kemudian, apakah Kristen ini kasih? No. Tidak. Kenapa demikian? Satu, kasih itu ada dua implementasinya. Di dalam Matius 22 nomor 34 dan seterusnya sampai 36. Apa kata Yesus di sana? Kasih, hukum utama dan terutama adalah kasih kepada Elohim. Kasih kepada Elohim, Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5. Apa itu? Taat, tunduk, patuh, berserah diri untuk menjalankan apa? Segala ketetapan hukum-hukum, perintah, larangan, ketentuan yang dibawa oleh para nabi kepada Bani Israel. Itu kasih kepada Tuhan. Kasih kepada Elohim adalah tunduk, berserah diri, menjalankan segala hukum-hukumnya. Sedangkan Kristen, mereka mengatakan dengan matinya Yesus, segala sesuatu yang menjadi tuntunan, perintah, larangan Tuhan dalam hukum-hukum Musa itu dibatalkan, termasuk kasih. Karena Yesus mengatakan dalam Matius 22, di dalam dua hukum itulah, yaitu kasih kepada Allah, kasih kepada manusia, tersimpul hukum Taurat. Jadi kasih itu adalah buah dari hukum Taurat. Sedangkan hukum Taurat sudah dibatalkan. Bahkan oleh Paulus, hukum Taurat itu disebut apa? Tinja, kotoran, skubalon dalam bahasa Yunani. Apa itu? Sampah. Jadi Paulus yang mendirikan agama Kristen ini menganggap hukum Tuhan yang adalah kasih sebagai sampah. Jadi kalau saya ditanya sebagai muslim, apakah Kristen itu agama pagan? Ya. Apakah ajaran Kristen itu kasih? Tidak. Tidak sama sekali. Kenapa? Karena ajaran kasih yang diimplementasikan Yesus dalam hukum Torah melalui Matius 22 sampai 22 nomor 34 sampai 36 itu sudah dibatalkan. Demikian. Masya Allah Gurunda. Sebelum ke Pak kebetulan untuk menanggapi, ini Romo Kang Layubi, aduh Komal goyang ini Romo, gimana? Saudaraku yang di bawah ya, jangan lupa di tap layarnya biar kuat, Komalnya biar garungkan. Silakan Pak kebetulan ditanggapi, silakan. Ya, memang sih saya maklum-maklum aja ya, karena cuma kan nggak memahami Alkitab. Jadi dia bernarasi bebas sih, silah-silah aja. Karena kenapa? Dia memang dasarnya kan dari agama Anda ya. Izin, jangan ngeluh dulu. Aduh, kok belum juga ditanggapi. Saya nggak ngeluh. Saya hanya menyampaikan aja apa yang ingin saya narasikan loh. Bukan ngeluh ini. Kalau ngeluh tadi kan ketika dia ngomong saya langsung ngomong kan. Itu ngeluh namanya, ini enggak. Saya biarkan aja. Jadi, ini kan kita main logika sedikit di sini ya. Kalau dinyatakan Kristen itu ajaran pagan, apa sih pagan itu sebenarnya kan gitu. Jadi pagan itu yang saya lihat meyakini bahwa yang ada di bumi ini sebagai yang mempunyai kuasa yang lebih besar daripada manusia itu sendiri. Contohnya batu, kita menganggap batu itu lebih berkuasa daripada diri kita. Yang lainnya lagi, ada lagi yang menyembah pohon kan gitu. Pohon, batu besar, batu kecil, semua dianggap mempunyai kuasa, itu pagan. Tetapi kalau orang Kristen kan, kalau konsepnya di dalam Alkitab sendiri, itu Tuhan yang turun menjadi manusia atau Allah yang menjadi manusia. Jadi itu bukan pagan. Tapi kalau narasinya itu ke arah pagan sih, makanya saya katakan di situ
orang-orang ini ya tidak mempunyai logika yang benar gitu. Jadi kalau kita berbantah-bantahan dengan orang yang tidak mempunyai logika yang benar, ya jadinya kita ikut-ikutan, nanti logikanya juga nggak benar. Cuman saya hanya ingin meluruskan di sini, kalau ajaran Kristen dibilang bukan ajaran kasih, ini ngawur. Semua isi Alkitab itu tentang kasih, nggak ada yang lain-lain. Semua narasi di dalam Alkitab tentang kasih. Bahkan kalau Anda temukan sendiri, adakah di dalam Alkitab boleh membunuh dengan syarat tertentu? Nggak ada itu, nggak ada ceritanya. Jangan membunuh, itu yang ditekankan di situ. Tetapi kalau dalam kitab Anda saya nggak tahu ya, saya nggak komentar. Apakah ada perintah untuk membunuh dengan syarat tertentu? Ya Anda tahu sendiri kan. Jadi kalau ajarannya ini memang bagai bumi dan langit sebenarnya. Satu, kalau di Kristen, yang pasti kalau bisa Anda temukan di Alkitab atau Biblos itu sendiri ajaran untuk membunuh, silakan. Saya nanti kasih aplaus yang besar untuk Anda kalau ada ya. Atau ada ajaran-ajaran yang lain mengenai persekusi terhadap sesama kita, sesama manusia, untuk mendapatkan sesuatu hadiah dari Tuhan, silakan tunjukkan di Alkitab. Tapi kalau di kitab Anda ada nggak ajaran seperti ini? Anda yang menilai kan? Jadi maksud saya gitu tadi. Jadi logikanya ini Juma ini memang nggak jalan gitu. Oh, berarti tidak ada sanggahan ya, tidak ada sanggahan dari Anda, tidak ada penolakan tentang ajaran pagan Kristen ini. Tadi Gurunda datanya Kan, sudah sebentar. Kan saya terangkan tadi, pagan itu yang percaya kepada batu, pohon. Ajaran Kristen kan mengatakan bahwa Tuhan yang menjadi manusia, bukan manusia yang menjadi Tuhan gitu loh. Siap. Lanjut Gurunda, silakan. Oke, baik. Sebenarnya kalau Tuhan itu bahasa Yunaninya akontas. Sedangkan yang menjadi manusia ini adalah theos. Berarti yang menjadi Tuhan, menjadi manusia bukan Tuhan, tetapi dewa. Itu dulu. Ajaran dewa nuzul jadi manusia itu sudah terlebih dahulu sebelum Kristen ada, seperti Krishna, Hercules, Horus, ya, Atis, banyak, termasuk Yesus. Jadi itu ajaran dewa-dewa yang nuzul menjadi manusia, bukan Tuhan. Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Yohanes 1, di situ ada pembentukan Tuhan. Tuhan dibentuk dalam rupa daging, sarx dalam bahasa Yunani. Artinya ini sudah menyalahi konsep. Kolose 2 nomor 9, Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi daging, menjadi manusia. Pagan itu pagan. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Tuhan dewa, theos, dewa menjadi manusia. Pagan. Sedangkan Tuhan yang benar di dalam 2 Samuel 7:22, Tuhan itu, Allah itu maha tinggi, tidak seru, tidak sama seperti makhluk. Tidak ada yang sama seperti dia. Yeremia 10 nomor 6, Tuhan itu maha tinggi, tidak ada manusia yang sama seperti dia. Bilangan 23 nomor 19, Hosea 11 nomor 9, tidak, Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia. Pagan. Ini saya ya yang berpendapat. Kalau Anda ingin membantah, silakan kasih data. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi bisa menjadi manusia, bisa menjadi bukan Tuhan? Kemudian ketika Anda menyindir, mengatakan bahwa pagan itu menyembah batu, bla bla dan seterusnya, tak ajarin saudara. Hadits yang diterangkan kemudian menjadi hukum, pokok hukum kedua di Islam. Disebutkan bahwa sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hal ini adalah Umar radhiyallahu anhu, ketika beliau mengerjakan tawaf sampai kepada titik Hajar Aswad, beliau mencium. Apa kata beliau?
Aku tahu kamu adalah hanya sebuah batu. Kamu tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan celaka sedikit pun. Seandainya aku tidak melihat Rasulku, sekiranya aku tidak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladanku untuk menciummu, maka sama sekali aku tidak akan pernah menciummu. Ini hanya meneladani Rasulullah, bukan menyembah, bukan memuji, bukan mengimani batu bisa menghapus dosa, tidak. Coba Anda lihat Yesaya 6 nomor 6 nomor 7. Batu bara menyentuh bibirmu, maka setelah batu ini menyentuh bibirmu, dosa-dosamu dihapuskan. Bukan batu yang kemudian menghapus dosa, enggak, tapi perilaku, amalan, pekerjaan. Dari Makassar bersusah-susah naik pesawat ke Jakarta, dari Jakarta sampai ke Arab sana, itulah yang menyebabkan kemudian dosa itu berguguran. Upaya menyentuh batu itu, upaya menyentuh batu itu, bukan batu itu yang menghapus dosa. Sama seperti Keluaran 29 nomor 14, bakar tai sapi menebus dosa. Bukan tai sapinya yang menghapus dosa, bukan, tapi upaya mengeluarkan duit, membeli sapi, membakarnya dan seterusnya. Pekerjaan itulah yang menghasilkan penghapusan dosa. Amalannya, bukan tai sapinya, bukan batu baranya, bukan hajar aswadnya. Jadi jangan dipelintir. Kalau ilmu tak ada, itu coba belajar dengan baik. Jadi syariat cium hajar aswad itu sudah dipercontohkan kemudian oleh para nabi. Tawaf, mengelilingi bait suci, bla bla dan seterusnya, itu sudah dipercontohkan di dalam Bible. Itu bertaburan kemudian ketika saudara mengatakan tak ada perintah membunuh di dalam Bible, sadarkah saudara bahwa dasar pijakan berdirinya agama Kristen itu diasaskan atas pembunuhan terhadap anak manusia bernama Yesus, yang konon ceritanya dia adalah Tuhan Anda. Sadarkah saudara bahwa pergerakan gelombang Kristen di dunia ini itu tidak terlepas dari gerakan-gerakan penjajahan dengan topeng ekonomi, politik, sosial, budaya, rempah-rempah, harta dan seterusnya. Sadarkah saudara? Sedangkan satu-satunya agama yang Anda selalu hina, agama Islam adalah pembunuh, agama Islam bla 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 bla. Justru satu-satunya agama yang mengharamkan pembunuhan hanya di Islam. Hanya di Islam. Tidak boleh melakukan pembunuhan. Apa kata Allah? Barang siapa yang membunuh satu manusia, maka dia sama halnya membunuh seluruh manusia. Barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa manusia, maka dia sama halnya menyelamatkan seluruh nyawa manusia. Itu Al-Quran. Sedangkan kalau di agama Anda, coba Anda lihat di dalam Ulangan 20 nomor 10, nomor 11, nomor 13. Apabila engkau mendatangi sebuah kota untuk mengepungnya, lalu apa yang terjadi? Ajaklah mereka berdamai. Orang yang ada sekota itu, sekampung itu, senegara itu, ajak berdamai. Kalau dia berdamai, kita apain? Kalau dia berdamai kemudian denganmu, jadikan dia budakmu, jadikan dia pekerja rodi bagimu. Kalau dia tidak mau berdamai, kalau dia tidak berdamai, bunuh semua laki-laki yang ada di sana. Anda akan mengatakan, itu kan perjanjian lama. Bung, coba sedikit colek akalnya. Bukankah Tuhan kalian itu satu? Kalau Tuhan kalian itu satu, berarti yang berfirman di perjanjian lama itu Tuhanmu kan? Bukankah Yesus ini cuma inkarnasi dari Tuhan kalian? Berarti yang berfirman di perjanjian lama, bunuhlah, 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 itu adalah Yesus. Kecuali Anda ingin mengatakan Tuhan kami bernama Yesus itu berbeda dengan Tuhan yang ada di perjanjian lama, berarti kami bisa tertawa dong. Berarti betul kalian ini penganut agama pagan, Tuhannya berbeda dengan Tuhan yang ada di perjanjian lama. Tapi selama Anda mengatakan Tuhan kami satu, tiga pribadi satu hakikat, berarti yang berfirman memerintahkan membunuh, jangan kau biarkan apapun yang bernapas, bumi bunuh, bumi hanguskan, tumpas, ratakan. Itu adalah perintah dalam perjanjian lama. Dan ingat, kata kasih di dalam Bible dibandingkan dengan kata pembunuhan itu jauh perbandingannya. Bunuhlah dan ajaran kasih itu sangat-sangat jauh perbandingannya. Itu yang terakhir. Di Islam itu tidak ada perintah jadikanlah seluruh manusia menjadi umat Islam. Tak ada.
Tak ada perintah Rasulullah jadikanlah seluruh manusia menjadi Islam, tak ada. Tapi dalam kitab saudara Matius 28 nomor 19 malah itu dijadikan sebagai apa? Perjanjian agung. Itu adalah wasiat agung, itu adalah amanat agung. Apa itu? Jadikan seluruh bangsa. Jadikan, itu perintah. Kalau Anda tidak menjadikan, berarti Anda melanggar perintah. Jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Maksudnya, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikut Yesus. Jadikan seluruh bangsa menjadi Kristen dalam pokok pondasi kepercayaan orang Kristen. Ada di Islam, jadikan semua Islam, tidak ada. Markus 16 nomor 15, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Beritakan Al-Quran kepada seluruh manusia. Yang percaya Islamkan, yang tidak percaya hukum. Tak ada. La ikraha fid din. Malah koridor Islam membatasi diri. Apa itu? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Jelas. Cuman sekarang perdebatan harus terjadi disebabkan orang-orang Kristen masuk ke dalam tubuh Islam. Bible diganti Alkitab, Theos diganti Allah, Apostolos diganti Rasul. Semuanya diambil dari Al-Quran. Sehingga diskusi ini dibangun untuk meluruskan dan menyadarkan kita. Ayo, mari kita sadar beragama. Agama kita adalah agama kita. Jangan kita masuk ke ranah agama saudara kita yang lain. Itu aja. Jadi kalau saya ditanya, ya itu jawaban saya. Silakan. Masya Allah. Siap. Suara izin Assalamualaikum sebentar, Mbak warahmatullahi Tiara. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya tambah satu dan cuma Sang Yang Widiwasa diambil lagi tetangga. Itu dia. Aduh. Itu urusan saudara Kristen dengan saudara-saudara kita yang ada di Bali. Allahu Akbar. Lanjut. Siap. Untuk Kristen-Kristen yang ada di bawah yang mau naik silahkan ya. Tapi yang santun-santun lah. Soalnya ini sebelum Jumatan nggak mau rusuh-rusuh ya. Biar ada temennya ini Pak Kebetulan. Silahkan Pak Ya, Kebetulan. saya sisa 10 menit lagi, Dek. Siap. Jumat. Sudah. Silahkan Kebetulan. Begini ya, kalau soal pembunuhan di dalam Biblos itu Anda harus lihat konteksnya di mana. Itu antara perang Israel dengan yang lainnya. Jadi di dalam perang itu Tuhan menyuruh membunuh mereka itu bukan dalam hal konteks yang lain gitu loh. Tetapi kalau secara umum kita ambil di dalam Alkitab, menyuruh membunuh manusia lain itu nggak ada gitu loh. Makanya saya tadi katakan bahwa Anda tidak memahami Alkitab tetapi Anda bernarasi. Jadi saya maklum, saya nggak marah, saya maafkan saudara demi kasih yang Aduh, ada dari di dalam tadi tanggapannya gitu mulu, perasaan gak ada yang dikeluarin. Iya, Silakan, ini kan Pak ini Kebetulan. kenyataan Datanya lah. gitu loh Bang. Saya Ya, dengar ngapain dia. saya menyerang orang yang nggak mengerti Alkitab Bang? Kalau saya menyerang dia sama aja. Saya menyerang orang yang nggak tahu apa-apa. Ngapain Bang? Menyerang orang yang nggak bersenjata itu hukumnya haram Bang sama saya. Gitu. Aduh. Gimana Kang Palopo ini? Kok gini Jadi oten-otennya? begini, dia tidak menyimak tadi. Mungkin dilepas headsetnya Pak Kebenaran ini. Bang Suma tadi Enggak, saya menyimak, saya fondasi menyimak. keimanan Kristen itu didasari melalui pembunuhan. Siapa yang dibunuh? Ya Tuhannya. Jadi sangat naif kalau Anda mengatakan Kristen itu tidak ada ajaran pembunuhan. Macam mana kau ini Pak Kebenaran? Nggak dengar dipasang headset. Oke, saya tanggapi Tolong lagi dibantu satu ya Bang. Saya tanggapi kopi-kopi. tadi. Tap-tapnya teman-teman. Iya. Aduh, goyang ini ya. Lanjut. Lanjut. Tap. Zuma tadi mengatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah menjadi manusia. Tetapi ingat satu, di dalam perjanjian lama itu yang saudara bilang kitab Yudaisme, Tuhan pernah menjumpai Abraham dalam bentuk manusia. Itu di dalam Kejadian 18 ayat 1. Saudara boleh lihat di situ. Jadi di situ dinyatakan bahwa ketika Tuhan menemui Abraham di bawah pohon terbatin, dia itu dilihat Abraham dalam bentuk rupa 3 orang loh. Malah dijamu, makan, minum. Gitu. Jadi
Kalau saudara mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah menjadi manusia sebelum Yesus menjadi manusia, itu Anda nol besar gitu, salah. Makanya dari tadi saya maklum, karena memang literasi mengenai Alkitab saudara itu nggak ada, dibaca-baca tapi nggak mengerti gitu loh. Nah, maksud saya gini, ajaran pagan yang tadi perlu Anda pertegas bahwa ajaran pagan itu menyembah yang lain-lain di luar manusia yang tidak mempunyai kuasa tapi dianggap mempunyai kuasa, itu ajaran pagan. Tapi kalau Kristenan enggak gitu loh. Jadi kayaknya Bang Juma ini perlu lagi belajar mengenai literasi Alkitab ya. Dari tadi gitu mulu. Izin sebelum Gurunda ini ya mau Jumatan karena ada waktu 10 menit lagi karena di Makassar, kalau di Jawa Barat ini masih lama, jam 11 juga belum. Mungkin terakhir ini sebelum Jumatan Gurunda, silakan Gurunda. Tanggapannya tadi sih kebenaran nggak ada penolakan, pembantahan data pun nggak ada satupun, cuman framing aja. Silakan Gurunda, Fadol. Oke, baik. Saya mulai ya. Saya ucapkan lagi, kalau saudara Kristen menganut ajaran tauhid satu Tuhan, maka yang berfirman di perjanjian lama itu adalah Yesus. Pada mulanya firman, firman itu bersama-sama Theos, firman itu adalah Theos, firman itu telah menjadi manusia. Berarti yang berfirman di perjanjian lama adalah Yesus. Kita mulai. Yesaya 14:21. Dirikanlah bagi anak-anak tempat pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyang mereka, supaya mereka jangan bangun dan menduduki bumi dan memenuhi dunia di kota-kota yang ada. Kemudian perintah membunuh orang yang mengejek, anak-anak yang mengejek. Anda bisa baca dalam 2 Raja-Raja 2 nomor 23 sampai 24. Hanya mengatakan botak, hai botak, hai botak, anak-anak kemudian dibunuh. Anak-anak kemudian dianiaya. Itu ajaran dari mana? Dari Yesus kan? Kalau Anda menganut bahwa Tuhan Andalah yang berfirman di dalam dunia ini kepada para nabi. Kemudian perintah membunuh waria atau pelaku LGBT. Anda bisa lihat di Roma 1 nomor 27. Perintah membunuh siapapun yang menjelekkan nama Tuhan. Imamat 24 nomor 10 nomor 16. Jadi bukan perintah membunuh karena perang, enggak. Bunuhlah seisi kota jika ditemukan satu orang saja yang beragama lain. Baca dalam Ulangan 13 nomor 13 sampai nomor 18. Jadi kalau dalam satu kota ada yang beragama lain, maka bunuhlah sekota, semua dalam kota tersebut. Lalu kemudian bunuhlah pemimpin agama lain. Ulangan 13 nomor 1 nomor 5, Ulangan 18 nomor 20 sampai nomor 22. Bunuhlah anak jika anak kamu itu mengaku sebagai seorang nabi. Zakaria 13 nomor 3. Bantailah yang tidak percaya kepada Tuhan. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Elah Israel, harus dihukum mati. 2 Tawarik 15, 12, 13. Dalil. Bantailah manusia yang beragama lain. Siapa yang mempersembahkan korban kepada Tuhan kecuali kepada Tuhannya Bani Israel, haruslah dia ditumpas. Keluaran 22 nomor 20. Bakar perempuan atau anak gadis yang melakukan hubungan seks sebelum menikah. Apabila anak perempuan seorang imam membiarkan kehormatannya dilanggar dengan bersundal, maka ia melanggar kekudusan bapaknya. Ia harus dibakar dengan api. Imamat 21 nomor 9. Bunuh manusia yang main serong, yang berzina. Imamat 20 nomor 10. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesama manusia, pasti keduanya dihukum mati, laki-laki maupun perempuan yang berzina tersebut. Hukuman mati bagi yang menyumpahi orang tuanya. Imamat 20 nomor 9. Apabila seorang mengutuki ayah ibunya, pastilah ia dihukum mati. Bunuh orang yang memukul orang tuanya. Keluaran 21 nomor 15. Siapa yang memukul ayah atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Bunuh paranormal. Bunuh dukun. Imamat 20 nomor 27. Apabila seorang laki-laki perempuan dirasuh arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati, yakni mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bunuhlah para LGBT. Imamat 20 nomor 13.
Bunuhlah paranormal, Keluaran 22 nomor 18. Bunuhlah manusia yang tidak mendengarkan perkataan imam, Ulangan 17 nomor 12. Bunuhlah istrimu pada saat malam pengantin jika tidak perawan, Ulangan 22 nomor 20 sampai 21. Bunuhlah pengikut agama lain, Ulangan 13 nomor 6 sampai 11, Ulangan 17 nomor 2 sampai nomor 5. Itu. Jadi jangan Anda mengatakan bahwasanya perintah bunuh di dalam perjanjian lama itu hanya untuk perang. Gak ada. Bahkan kalau Anda melihat di dalam 2 Samuel 6 nomor 6 sampai nomor 7, ya, ada perintah membunuh kemudian di sana hanya karena teledor. Coba Anda baca tuh. Hanya karena kesalahan kecil. Ketika mereka sampai ke tempat pengiringan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Elohim, lalu memegangnya. Karena lembu-lembu itu tergelincir, maka bangkitlah murka Elohim terhadap Uzza, lalu Elohim membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Elohim. Ini kalau saya ganti nama Yesus, karena Tuhan Anda adalah Yesus, yang Yesus adalah firman, maka bunyinya begini. Ketika mereka sampai ke tempat pengiringan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Yesus itu, lalu memegangnya. Karena lembu-lembu itu tergelincir, maka bangkitlah murka Tuhan Yesus terhadap Uzza. Lalu Yesus membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Dia mati di sana dekat tabut Yesus itu. Nih, kalau Tuhan Anda itu Yesus, dan Yesus itu cuma satu-satunya Tuhan yang tadinya firman yang datang menjadi manusia. Ini akibatnya kayak gini. Jadi jangan pernah Anda mengatakan bahwa perintah membunuh itu hanya dalam keadaan perang. Beda dengan di Islam. Islam namanya perang, tidak mungkin di medan tempur kita saling gelitik. Tidak. Namanya perang itu namanya jihad. Karena perang ada yang menyebabkan itu terjadi. Bukan dibikin-bikin. Ada penyebab, unsur penyebabnya yang mewajibkan itu terjadi. Maka apa yang terjadi? Ya, bunuh-membunuh. Namanya perang. Sebagaimana yang dicontohkan para Nabi Yehuda. Nabi-Nabi Yehuda begitu. Ketika diperintahkan kemudian perang, ya perang. Masa perang gelitik-gelitikan cari apa sampai di medan perang sambil gelitik, itu nggak ada. Perang bunuh, kalau bukan saya, ya saya yang bunuh kamu. Tapi di dalam Bible saudara ini, orang hanya salah pegang dibunuh. Orang hanya karena tidak perawan dibunuh. Orang karena ada kelainan dari lahir, yaitu sebagai orang yang wirya, dibunuh. Apanya salah orang ini? Nah, jadi saudara, kalau Anda mengatakan bahwa membunuh itu hanya seperti ini, jangan. Ada Bible yang menyaksikan itu. Bang Suma tidak mengada-ngada. Saya belajar Bible, saya baca, dan Bible bisa dibaca di mana-mana. Sekarang zaman digital, siapapun bisa mengakses dengan mudah belajar Bible itu. Begitu juga Quran. Silakan Anda pelajari Quran. Yang pada intinya tema ini sudah terjawab. Apakah ajaran pagan dan apakah agama kasih itu? Kita sudah ungkapkan. Silakan saudara punya hak jawab karena ini diskusi. Silakan Anda menjawab, nanti teman-teman saya di sini, guru-guru saya akan menanggapi. Saya pamit untuk sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu akbar. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya belum nyapa Gurunda. Gurunda, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tidak diambil alih. Diambil alih. Saya siap-siap untuk ibadah. Lanjut. Makassar izin juga Bu ya, satu juga yang paling ngerinya ini di Karesteng ini Gurunda. Manggil orang botak-botak aja disuruh makan itu dibunuh. Bahaya. Ya. Oke. Saya jawab sedikit ya. Saya pun kayaknya waktu saya udah habis nih. Assalamualaikum, Kang Ardiansah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya disapa juga sama teman-teman. Assalamualaikum semua, aku hadir lagi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah disapa juga. Apa hari ini apa nih host Jumat berkah kan? Jumat berkah, betul sekali Jumat Kang Palopo. berkah, Masya Oh, Jumat berkah. Allah. Jumat berkah. Alhamdulillah berkah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Gila nih. Alhamdulillah. Saya turun dulu. Iya. Makasih yang udah Ya, ngasih. mudah-mudahan makasih ya. Makasih yang udah ngasih paus, masya Allah. Alhamdulillah. Gandakan rezekinya ya Kenapa Allah. jadi kayak di pasar Amin, nih kok? amin. Ini guru-guru saya jadi kayak OTM. Halo.
Inilah indahnya Islam, Boleh dijawab teman-teman nggak ya, sih? host ya. Satu kali Oh, kan? komando. Dibilangin Semua juga. paus. Makasih yang udah ngasih Masya paus Allah. dibilangin juga. Dapat juga kan? Dapat Alhamdulillah juga makasih, itu. makasih ya Allah. Tahu nggak kalian? Tahu nggak? Masya Allah. Saya ke masjid itu bawa Saya cuma pamit satu ya, mata. Abu ya. Kayaknya nggak ada saya tetap kesempatan di sini ngomong nih. satu. Terima kasih Bang Abu Siap, ya. Gurunda. Siap. Izin. Saya cuma bawa mata satu di sana. Di sini masih ada. Masya Allah, Jumat Allah. Sebelum saya Masya Allah. sebelum saya tutup ini, saya mau tanya nih kepada Bang Palopo nih. Kalau masih ada pembagian satu mata lagi, kira-kira abang ini taruh mata itu di mana? Hei. Loh, kok Pembagian- bisikannya aneh? Jadi saudara Palopo ini jawab melalui bisikan. Apa kata beliau? Nggak jadi Saya sholat, simpan Juma. di toilet Juma nggak jadi sholat wanita, nih. Bang. Sabar dulu, Mata Nggak jadi saya sholat yang si satu Juma. itu, mata saya yang satu Tadi itu alasan katanya dia apa saya kabur? simpan Dia di takut toilet mendengar wanita. jawaban saya Aduh, sebenarnya. parah. Aduh, kebenaran diam dulu panas Iya, banget lanjut, kau. lanjut. Nah, ini alasan Lanjut, Juma saudara, silakan. sholat, tapi rupanya ini tadi katanya waktu tinggal Diam. Udah, Ini masih ngomong. Bentar, Makassar. bentar, izin. Aku mau Gua ngucapin bersahabat. makasih dulu ke Bang Zuma. Izin sebentar. Aku mau makasih banyak ke Bang Zuma. Tadi- Sebelumnya Bang Zuma udah ngebantu aku ya dalam nge-backup channel YouTubeku kan kemarin tempat penangguhan. Alhamdulillah, bukan makasih perawan. banyak Bang Zuma. Aduh, ini siapa Nggak sih berisi perawan, kebenaran? siapa Diam dulu. sih? Aduh. Dah, kau ke neraka dulu. Kau ke neraka dulu, nanti kembali lagi ke sini.